mudah-mudahan pada baik-baik ya. Amin. Warga, berjumpa kembali nih sama Empo ya pada malam hari ini. Jangan sampai pada bosan lu pada ngelihat muka gua. Empo lagi katanya. Alah, begitu kan. jangan sampai bosan ya. Malahan dukung terus channel Empo ini nih biar semakin berkembang, semakin semangat Empo memberikan informasi-informasi, reaction-reaction, tanggapan-tanggapan Empo kepada mereka-mereka begitu kan yang bikin riuh, bikin ribet gitu kan di Jawa Barat ini ya, apalagi ngerecok-recokin pada di Mulyadi, gitu kan, Empo mah pasti bakalan selalu terdepan gitu. Tapi jangan lupa kalian harus mendukung Empo juga, karena Empo tidak akan berada di titik seperti ini, tidak akan ada keberanian seperti ini tanpa dukungan-dukungan dari kalian semua ya. Oke lah warga ya, ini Empo tuh mau membahas terkait masalah biasa yang masih rame itu kan, kagak kelar-kelar, pertambangan Parung Panjang Bogor. Apapun itu, kalau kebijakan pada di Mulyadi udah boom keluar, udah kagak kelar-kelar itu ya permasalahannya itu sama mereka-mereka itu tuh selalu ditaikin gitu kan. Giliran pada di Mulyadi melambung tinggi namanya, langsung dikatain gubernur konten, padahal mereka-merekanya aja yang memperpanjang setiap persoalan permasalahan begitu. Nah, kali ini kan di video sebelumnya itu Empo membahas terkait seseorang yang ingin mengajak debat pada di Mulyadi begitu kan. Nah, pada malam hari ini juga Empo itu masih mau membahas terkait oknum tersebut ya. Kita sebut aja inisialnya AF, Asep Padlan. Ngapa gua sebutin ya? Warga, ngapa gua sebutin? Udah tahu inisial malah gua jelasin nama ininya. Nama apa? Nama panjangnya. Allah ampun, maklum ya emak-emak begini kan suka lupa padahal sengaja. Nah, jadi gitu kan beredar juga tuh. Memang sih videonya sudah dari 1 hari yang lalu, cuma Empo baru up sekarang aja begitu. Terkait videonya dia, terkait apa namanya, bukan bercerita, apa ya disebutnya tuh, wawancaranya dia begitu kan di depan kamera, nggak tahu kamera siapa. Dan di sini juga Pak Deddy Mulyadi itu lagi dan lagi meng-up terus gitu kan jawaban-jawaban terkait si oknum tersebut ini. Udah beberapa video loh sama Pak Deddy Mulyadi diberikan penjelasan gitu. Kenapa nih pertambangan di Parung Panjang ini tuh nyampe ditutup gitu kan sama Pak Deddy Mulyadi, selain untuk membangun jalan yang agar terlihat lecir begitu kan ya, program Pak Deddy Mulyadi biar cakep. Tapi ada sisi lain juga, yaitu untuk keamanan masyarakat sekitar lah begitu kan, warga-warga yang melintas di jalan tersebut begitu ya. Jadi banyak berbagai macam faktor yang pada Deddy Mulyadi ambil kenapa harus ditutup pertambangan Parung Panjang Bogor ini. Nah, di sini nih video terbaru pada Deddy Mulyadi sesudah dan sebelum, before after, terkait masalah pertambangan Parung Panjang di Bogor ditutup. Nih kayak begini ya videonya. Yuk cus. Saya menantang debat dengan KDM. Catat media. Saya debat dengan KDM hanya gubernur konten. KDM hanya mendengar dari medsos. KDM belum pernah menginjakan kakinya ke Cibudut. Betul? Korea menjing negara batur mentekiki amat. Ia memanggil ongkar macet, bay.
Nah, itu warga ya, kalian bisa lihat sendiri terkait masalah sebelum dan sesudah pertambangan Parung Panjang ditutup. Jujur ya, empok yang ngelihat di video tersebut pas sebelum penutupan pertambangan tersebut itu nyesek banget kayaknya. Kenapa bilang empok nyesek? Nyesek banget ngelihatnya, ya Allah, itu motor ibu-ibu sambil ngeboncengin anaknya, selap-selip di tengah-tengah truk-truk gede, jalan jelek, becek, berdebu. Ya Allah, melihatnya aja kita di video udah nyesek ya. Apalagi kalau posisi kita menjadi warga di sana, ada di sana begitu kan. Sampai nyesek gua lihatnya, ngap gitu kan. Ya Allah, benar-benar itu mah mau nganterin anak ke sekolahan, anak-anak sekolah juga mau pada berangkat sekolah, orang-orang mau pada kerja, itu benar-benar bertaruh nyawa coy di ujung ban-ban mobil-mobil gede pertambangan. Wajar pada Deddy Mulyadi menutup itu pertambangan demi kepentingan rakyat banyak orang kayak begitu. Nah, kali ini Empo juga mau men-reaction dari video si koordinator demonya ini, si AF gitu kan ya. Dan di sini juga Empo greget banget gitu kan, pengen nyaut-nyautin terkait ocehan-ocehannya dia masalah pembahasan kalau pada Deddy Mulyadi itu katanya sebenarnya tidak paham terkait pertambangan tersebut begitu kan. Gimana kita kagak gemes ya? Nih dia videonya ya warga. Perkenalkan, nama saya Asep Akan. Saya koordinator aksi pada hari ini tanggal 29 September yang dilaksanakan hari ini. Ya. Menyangkal dari pernyataan Kang Deddy. Saya kira Kang Deddy ini tidak paham, tidak mengerti kondisi di lapangan. Saya melihat Kang Deddy ini terlalu banyak mendengar, terlalu banyak melihat, ya, tapi tidak menyaksikan yang sebenarnya. Coba Kang Deddy datang ke sini. Saya tantang Kang Deddy datang ke wilayah tambang. Ntar dulu nih ya, gue jadi bingung sama perkataan dia. Kata dia ini kan katanya Kang Deddy ini tuh terlalu banyak mendengar, terlalu banyak melihat, tapi tidak menyaksikan. Bapak Arisia, aduh Allahu Akbar, Ali lupa bagaimana ceritanya itu pembicaraan lupa. Segala ngomong tidak terlalu banyak mendengar, terlalu banyak melihat, tapi tidak menyaksikan. Melihat dan menyaksikan emang beda ya warga ya? Warga, coba dia komen. Melihat dan menyaksikan emang beda warga? Soalnya Empo kagak masuk nih di pemikiran Empo. Kalau kata Empo sih melihat dan menyaksikan ya hampir sama aja ya. Melihat, menyaksikan, sama kan ya? Tidak menyaksikan, kata dia ini, tidak menyaksikan. Coba kata turun langsung ke tambang. Begitu kan? Kan yang diambil sama Pak Deddy Mulyadi ini bukan terkait masalah tambangnya. Maksudnya bukan terkait masalah menyaksikan tambangnya di situ seperti apa, bukan, tapi masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya gara-gara efek dari adanya pertambangan ini. Kan begitu ya? Lah kalau misalkan cuma menyaksikan ke daerah tambangnya mah di gunung. Iya, emang di gunung. Cuman kan dari gunung dibawa kemana? Dibawa ke jalan raya, ke situ melintasi warga-warga yang ada, nyampe membuat jalanan itu hancur, ya, nyampe membuat banyak kejadian kecelakaan untuk warga-warganya. Yang Pak Deddy Mulyadi lakukan ini, yang Pak Deddy Mulyadi lihat ini, ya keluhan-keluhan dari masyarakatnya, dari warganya, orang-orang Parung Panjang Bogor, orang-orang yang melintas setiap hari menggunakan jalan tersebut. Begitu. Jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri, egois lupa jadi orang, ya, egois. Jangan maruk lu menggunakan jalan itu hanya untuk truk-truk pertambangan yang segede-gede alaihim itu kan, belum membawa batu, bawa pasir, bawa apa, segala macam. Masih ada lu lihat banyak warga yang menggunakan akses jalan tersebut, ya, yang memiliki kepentingan bersama, ibaratnya begitu ya. Pak Deddy Mulyadi mah melihatnya ya warganya dia sengsara. Gara-gara jalan rusak menimbulkan kecelakaan. Itu disebabkan dari apa ya? Dari karena adanya pertambangan. Bahkan dari Pak Deddy Mulyadi juga kan ibarat kata mas sudah diberikan solusi. Boleh nih truk-truk pertambangan lewat, cuman harus mengikuti jadwal. Sama halnya kayak di sini juga di tempat-tempat yang lain. Kalau truk-truk besar itu ibarat apa? Bisa lewat sekitar jam 9 malam ke atas begitu kan. Sampai pukul 3 atau 4 dini hari gitu kan. Setelah itu udah stop, jangan lewat. Tapi kan nyatanya buktinya kalian apa? Kalian melanggar. 24 jam loh kalian melewat di situ, tidak memberikan kesempatan warga atau masyarakat untuk menikmati jalan tersebut gitu kan, keluar dari kemacetan. Kalian egois sebenarnya kalau mau dilihat-lihat. Jangan hanya berkata Pak Deddy Mulyadi tidak menyaksikan langsung turun ke tambang. Egois lo kalau kayak begitu. Dilihatnya kalau Pak Deddy Mulyadi itu
kesimpulan permasalahan besarnya apa gitu. Mengapa kalau nanti udah melihat langsung ke tambang mau lu kasih amplop gitu? Apa gimana lanjutan ya warga ya, kita lanjut lagi. Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kang Deddy saksikan di sini berapa ribu orang yang saat ini ketergantungan hidupnya dari tambang. Masyarakat di sini, Kang Deddy, banyak keterbatasan. Keterbatasan apa? Pendidikannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu melek terhadap medsos, mereka tidak tahu. Ya, yang saat ini cukup viral, mereka tidak mengerti. Nah, maaf juga nih, si abang ini kan berkata kalau warga sekian ribu yang berada di kampung yang di kampung disebutkan masih abang ini, katanya yang hidupnya memang 90% bergantung kepada tambang tersebut. Mereka ini tidak berpendidikan, mereka ini tidak mengerti akan medsos kayak begitulah ya. Ya itu, makanya ama lu pada gampang dikibulin, gampang dikerjain karena kekurangannya pendidikan, karena kekurangannya mereka yang tidak mengerti akan media sosial. Coba kalau warga kampung yang Anda sebutkan itu berpendidikan dan paham akan media sosial, pasti akan paham terkait kebijakan yang diambil oleh Pak Deddy Mulyadi ini sebenarnya menguntungkan masyarakat banyak. Begitu, karena mereka tidak paham akan media sosial dan mereka memang kurang berpendidikan, makanya sama kalian gampang disetir. Dasar lu lanjut ah. Untuk itu, saya menyangkal dari pernyataan Kang Deddy bahwa Kang Deddy sudah begitu paham, sudah begitu adil, sudah begitu mengerti, padahal menurut saya tidak. Kang Deddy tidak paham, Kang Deddy tidak mengerti, Kang Deddy tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Bogor wilayah barat ini, Kang Deddy, dari tahun 70-an hanya mengandalkan urusan tambang. Andaikan di sini ada perusahaan lain selain tambang, mungkin sudah bekerja di perusahaan tersebut. Andaikan di sini ada perkantoran, mungkin udah kerja di perkantoran. Ya. Andaikan di sini ada lautan yang membentang, mungkin di sini sudah banyak nelayan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Bukan dijadikan sebagai masalah. Ya. Saya tinggal, rumah saya berada di sekeliling gunung. Tidak jadi masalah. Tidak ada polusi. Getaran sudah biasa. Kekebulan kami udah biasa. Kami nggak kenal ispa dan lain sebagainya. Depresi kami tidak kenal. Ini yang harus kita syukuri. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bagi Kang Deddy sebagai gubernur ini adalah bagian daripada masalah. Kang Deddy, ya, kecelakaan yang paling banyak itu di daerah Puncak. Itu nggak ada tambang di Puncak Bogor. Nggak ada mobil truk juga, nggak ada. Namanya kecelakaan musibah, siapa yang mau? Besok entah lusa kita kan nggak tahu kita semuanya. Untuk itu kehadiran pemerintah di sini harus bisa menangani, memberikan solusi, harus bijak, harus adil. Saya kira Kang Deddy tidak adil. Tidak adil, tidak paham, dan tidak mengerti. Kita di sini masyarakat berharap Kang Deddy datang ke wilayah gunung, Kampung Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg. Banyak menjerit di sini atas kebijakan Kang Deddy. Perusahaan tambang tidak salah Kang Deddy, dia punya izinnya. Ya. Berikan kami solusi, berikan kami jaminan kesejahteraan oleh Kang Deddy. Kalau gunung ditutup, apa jaminannya? Tolong, ya. Kami berharap Kang Deddy datang kemari. Ya. Kita di sini diskusi. Ya. Saya yakin Kang Deddy tidak paham, tidak mengerti. Ya. Hanya mendengar sepihak. Tolong adil Kang Deddy. Ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah warga ya. Si bapak ini berkata, Pak Deddy tidak paham, Pak Deddy tidak mengerti gitu kan. Dia katanya tinggal di situ di area gunung, katanya yang tidak masalah, tidak ada ispa, tidak terkena getaran pun sudah biasa. Iya, lu sudah biasa terkena getaran. Cuman suatu saat kalau terus-terusan lu tuh gunung lu porak-porandakan terus-terusan, lu ambilin tuh ya dengan seenak jidat lu. Bisa ketutup tuh kampung lu tuh ya, jika alam sudah murka. Begitu. Yang dipermasalahkan itu masalahnya lu pada mobil-mobil angkutan-angkutan pertambangannya itu ya, yang tidak taat akan aturan. Ya, keluar 24 jam tidak sesuai jadwal yang berlaku. Kendaraan besar harus keluar pada jam berapa. Anda ngomong Pak Deddy Mulyadi tidak adil, tapi Anda sendiri tidak berkaca. Apa Anda adil kepada warga-warga yang lain, warga-warga di luar kampung kalian? Kan setidaknya otomatis pertambangan
penerbangan yang diambil dari gunung-gunung di dekat kampung kalian ini keluarnya lewat mana? Emang lu pikir terbang lewat di bawah tanah gitu? Kagak, lewatnya melintasi kampung-kampung yang lain, dan kampung-kampung yang lain merasa dirugikan. Lu pada enak mendapatkan penghasilan, tapi apa kabar dengan perkampungan-perkampungan lain? Begitu Bapak Bahlul ente, ya Allah, ya Robi. Aing jadi liar wae warga, ya Allah. Dari kemarin puyeng mumet begitu kan ya, menghadapi orang-orang modelan kayak begini. Mereka ini seolah-olah paling yang terzolimi, tapi mereka juga tidak bisa melihat orang-orang yang lain yang terzolimi juga oleh mereka. Gitu. Ya kecuali kalau lu nih, gunung lu dikeruk begitu kan, diambil pertambangannya, wajib kita syukuri ya alhamdulillah. Tapi lu jangan sampai ngejolimin rakyat-rakyat yang berada di luar kampung kalian. Begitu. Itu lu kan keluar lewat ngebawa truk-truk gede itu keluar kan tidak langsung dari gunung. Tring, langsung hilang, langsung tuik nyongclo ada di penampungan pertambangannya yang buat suplai hasil-hasil tambang. Kan kagak, melewati beberapa perkampungan, beberapa daerah, mendaki gunung, lewati lembah, kayak begitu. Warga-warga yang lain yang merasa dirugikan, yang tidak menerima yang tidak menerima keuntungan dari pertambangan kalian. Aduh ampun, mungkin ada ribuan-ribuan yang menjerit, kata Anda. Tapi di luar sana ada ratus ribuan. Ayo lu, lebih banyak mana? Kalau kayak begitu. Aduh, jangan suka berkata Deddy Mulyadi tidak adil. Tapi kalian sendiri juga belum tentu adil kepada mereka-mereka warga atau rakyat yang di luar gunung-gunung kalian ini ya. Kalian sudah terbiasa dengan getaran-getaran. Sudah terbiasa dengan kekebul, katanya begitu kan. Tapi kan orang yang di luar sana yang tidak terbiasa bagaimana? Kalau memang kalian sudah terbiasa, ya sudah kalian aja cukup nikmati sendiri begitu. Tapi jangan merugikan yang lain. Cari lu jalan sendiri. Itu lu lipat-lipat mobilnya, lu lemparin langsung twing. Jangan merugikan banyak orang. Gemes. Kadang suka paling victim orang-orang kayak begini tuh ya. Ya Allah warga, bener-bener ya. Terkait kasus pertambangan di Parung Panjang ini tuh, sampai empok kagak fokus sama kasus yang lagi viral juga. Kasus siapa? Ya Imim sama Syuhara. Tapi itu biarin lah ya. Itu mereka sudah memiliki kuasa hukum tersendiri. Kasus pertetanggaan, kasus kayak begitu lah. Cuman di sini kan kalau masalah Parung Panjang ini kan kasus yang memang banyak terlibat masyarakat begitu kan. Dan di sini juga empok, kenapa empok meng-up lagi terkait kasus Parung Panjang ini? Karena Roma-Romanya masih pada kagak ngerti begitu ini mereka ya. Diskusi lo ngapain timbang diskusi di situ kan. Dari Jawa Barat juga sudah terbuka, kalau mau diskusi silahkan. Ngapa lu malah berdiam diri marah nyuruh gubernur yang datang ke situ? Lu datang ke gubernur, lu yang punya kepentingan ya begitu. Udah warga ya, ampun. Pokoknya setiap abis membuat video Parung Panjang, terus kemarin yang ibu-ibu duo emak-emak itu kan, roman-romannya empuk membutuhkan borek migren ini. Biar kagak ikut puyeng. Ya Tuhan ya salam. Oke lah warga ya, mungkin cukup sekian dulu ini nih terkait informasi si Parung Panjang ini nih. Si Asep Adlan. Ya, soalnya empuk juga bingung gitu. Dia mau ngajak debat pada Deddy Mulyadi, sedangkan pembicaraan dia aja itu muter-muter, melihat, menyaksikan, itu kan sama-sama. Kalau kata Empu Maya masih sama arti begitu kan. Gimana mau debat sama pada Deddy Mulyadi? Jangan nyampe lu jadi ipung kedua lu ya nanti. Udah teriak-teriak sok keren menjadi koordinator demo, tahu-tahu mah jadi ipung kedua lu pakai baju Shopee lagi nanti. Udah ya. Mohon maaf nih buat kalian semua warga-warga Empo ya. Jika ada kesalahan Empok dalam memberikan informasi ataupun ucapan-ucapan Empok, kata-kata Empok gitu kan, mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya begitu kan. Dan nih Empok juga ingin meminta kalian, ada kagak nih warga Parung Panjang, warga Bogor Barat nih yang menyaksikan video Empok, silakan komentar-komentar aja di situ ya. Jika memang ada informasi yang kurang tepat yang Empok sampaikan, kalian silakan koreksi dan kalian tepatkan ya di kolom komentar begitu. Hayu buat warga Parung Panjang, warga Bogor Barat, jika kalian ingin merubah Bogor itu menjadi Bogor yang indah, menjadi Bogor yang sejuk, yang aman, yang tenang gitu kan, yang bebas dari polusi, yang
bebas dari kemacetan. Dukung Pak Deddy Mulyadi, gaungkan ya kebaikan Pak Deddy Mulyadi yang saat ini yang sudah mulai ibarat kata mah mengurus kalian di Bogor Barat gitu kan, yang sudah berpuluh-puluh tahun diberikan kemacetan, diberikan polusi hanya karena mereka si pertambangan di Parung Panjang ini begitu kan, hanya menguntungkan segelintiran orang tapi merugikan banyak orang ya. Ayo, jangan nyampe kalian teriak-teriak di saat jalan rusak, teriak-teriak pemimpin mana nih, tidak ada ketegasan, tidak ada tindakan. Nah sekarang pemimpin Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi sudah melakukan tindakan, sudah melakukan ketegasannya. Saatnya kalian sebagai warga yang menginginkan perubahan untuk Bogor Barat, yuk gaungkan, bela Pak Deddy Mulyadi, jangan kalah sama mereka-mereka yang menggaungkan demo Pak Deddy Mulyadi. Udah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.